お前がやったのか。坂本さん、今は俺たち敵同士です。Pembunuh bayaran legendaris Sakamoto dulunya ditakuti semua orang, tapi semuanya berubah sejak dia jatuh cinta dan pensiun dari dunia kriminal. Sayangnya, organisasi JJA terus saja mengirim pembunuh bayaran untuk mengejar Sakamoto, yang padahal Sakamoto cuma ingin hidup tenang bersama keluarganya. Tapi datanglah sosok misterius bernama Slur yang menyebar sayembara. Siapapun yang membunuh Sakamoto bakal dikasih 1 miliar yen. Nggak cuma itu, dia juga ngumpulin para kriminal kelas berat, semuanya mantan terpidana hukuman mati. Salah satunya ada cewek bernama Dam, yang saat ini mengincar pembunuh bayaran juga. Karena panik, si target pun kabur, tapi malah tersandung dan terjatuh. Dam gak buang waktu, langsung menghampiri dan kemudian membunuhnya. Anggota lain, ada pria kejam bernama Avad yang nggak kalah sadis. Nah, uniknya, dia pakai benang sebagai senjata buat motong-motong targetnya. Meski sadis dan juga brutal, Avad adalah orang yang perfeksionis parah. Saat melihat manga di dinding hilang satu, hal itu dianggap merusak susunan. Bahkan, Avad sampai bela-belain beli manganya hanya untuk melengkapi susunan. Kemudian ada Sao yang memiliki sikap santai dan tidak terburu-buru. Buat dia, terlalu terburu-buru tuh nggak keren sama sekali. Dan terakhir ada pria bernama Minimalis yang ambisinya membunuh pembunuh bayaran peringkat S. Tapi anehnya, Sakamoto hanya diberi peringkat B+ bagi mereka. こんなもんじゃ全然収まらない。さて、一番味わい深いラ Lanjut ke Sakamoto yang mengajak Shin dan Lu ke rental video, di mana sebelumnya mereka diberitahu oleh Wutang kalau para narapidana masih berkeliaran. Oleh karena itu, Sakamoto butuh informasi tentang para narapidana tersebut. Mau informasi apapun, mereka butuh informasi sebanyak-banyaknya, dan info paling lengkap adanya di tempat ini. Yang saking banyaknya, Sakamoto harus membayar 1 juta yen untuk menonton semuanya. Di saat Lu dan Shin fokus menonton mencari informasi, Sakamoto malah bisa-bisanya tidur yang padahal udah bayar mahal. ウータン意外とあっさり帰ったね。 Di sisi lain, ada kelompok order yang lagi jalan menuju suatu tempat. Salah satunya ada seorang kakek yang sedang tidur yang bernama Takamura. Mereka sudah mendengar kalau ada kelompok kriminal yang membuat keributan. Tapi karena salah jalan, Osaragi malah ngerem mendadak dan mundur seenaknya. Bahkan, Takamura yang lagi enak tidur pun sampai kejedot ke jendela mobil. Yang padahal mereka sedang di jalan tol dan bisa-bisanya malah mundur. Mereka tak peduli siapa para kriminal itu, namun yang jelas para kriminal membuat onar di wilayah order, dan siapapun yang bikin onar di wilayah order harus dihabisi. Dan menurut Osaragi, para kriminal itu kayaknya nggak punya rem untuk ngebunuh. Si Shiba juga bingung sebenarnya apa sih yang dipikiran Slur, tapi mereka lupa kalau Takamura udah turun tangan, dia bakal gaspol dalam membunuh. うちの島荒らすやつはぶち殺すだけだ。 Sementara itu, Sakamoto lagi latihan bareng Pisuke buat nangkep peluru. Namun, dari 99 peluru yang ditembakkan beruntun, masih ada 1 yang masih meleset. Tak lama, mereka pun kedatangan Shin yang ujug-ujug langsung menyerang Sakamoto. Tapi dengan sekali tatap, Sakamoto bisa langsung sadar kalau ini bukan Shin. Dan bener aja, orang itu ternyata Nagumo, sang ahli dalam menyamar. Kedatangan Nagumo untuk ngasih tahu
kalau Order sedang menangani para kriminal bawaannya Slur. Dia pun meminta Sakamoto mundur aja, tapi Sakamoto tidak mau karena dia butuh tangkap para kriminal itu dulu biar bisa tahu lebih banyak soal Slur. Tapi Sakamoto harus bergerak cepat sebelum mereka dibunuh oleh Order. この件はすでにオーダーが動いてる。相変わらず甘いね。B ランク。イージーな獲物ってことさ。 Di tempat lain, Shin dan Lu sedang belanja keperluan untuk perbaikan toko. Bukannya fokus ke yang mau dibeli, Lu malah sibuk ngeliatin kucing. Shin sendiri tak bisa santai-santai karena para narapidana masih berkeliaran bebas. Lu sih malah santai dan katanya, tenang aja, ada Sakamoto. Meski begitu, Shin merasa tidak enak jika selalu membebankan Sakamoto. Oleh karena itu, mereka harus menjadi lebih kuat untuk membantu Sakamoto. Namun entah kenapa, semua hewan yang ada di sana tiba-tiba menjadi marah. お兄さんも抱っこしてみません？ Ternyata, kedatangan Sao membuat para hewan di sana menjadi marah, dan mungkin para hewan itu bisa merasakan aura membunuh yang cukup kuat. Shin dan Lu pun kemudian mendekati Sao dan bertanya, "Kamu siapa?" Sao mengaku mantan militer yang akan membunuh Sakamoto dan keluarganya. Dia pun langsung saja menghantam Shin dengan kampaknya hingga terpental. Nah, untungnya Shin masih bisa selamat dan sadar kalau Sao adalah musuh. Sao pun memuji kemampuan Shin yang masih bisa selamat dari serangan tadi. Dan ternyata Shin berhasil menangkis serangan tadi menggunakan linggis. Sao sudah tahu semua informasi targetnya yang ditulis di sebuah kertas. Menurut dia, Lu cuma peringkat C dan Shin hanyalah peringkat D. Shin pun jadi nggak terima, kok bisa gue di bawah Lu? テンポ悪いと飽きちゃうからな。D ね。 Sao lalu mengambil sebuah tali untuk diikat di kapaknya dan menyerang jarak jauh. Lu mengatakan kalau Sao adalah psikopat yang telah membunuh banyak orang. Bagi Sao, orang-orang yang hidupnya membosankan pantas diberi hadiah kematian. Waktu Shin coba baca pikirannya, dia langsung kaget bukan main. Kenapa? Karena isi pikiran Sao cuma satu kata, yaitu membunuh. Shin pun dengan cepat menarik Lu untuk lari karena Sao adalah orang berbahaya. Namun, Sao langsung membabi buta menyerang mereka dengan kapaknya. Serangannya hampir saja ngenain Lu yang untungnya diselamatin oleh Shin. Dan sekarang, Sao cuma mikirin satu hal, caranya untuk membunuh Shin. Ledakan itu membuat Lu langsung terkapar dan tak bisa bangun lagi. Sedangkan Sao santai saja dan sepet-sepetnya pakai etanol untuk disinfeksi luka. Sementara Sakamoto mulai khawatir karena Shin dan juga Lu belum balik juga. Pisuke bilang, tenang, Shin itu pembunuh bayaran hebat. Tapi Sakamoto cuma menjawab kalau Shin belum mencapai potensi penuhnya. Kembali ke pertarungan Sao yang saat ini sudah sangat mendominasi. Yang dimana Shin sudah dibuat tak berdaya dan tak bisa melawan lagi. Sao pun bilang kalau setelah ini target selanjutnya keluarga Sakamoto. Dan justru kata-kata itulah yang membangkitkan kekuatan Shin. Tekadnya untuk melindungi keluarga Sakamoto bikin kekuatan barunya muncul. Dan siapa sangka kemampuan baru Shin melihat masa depan. Dengan kekuatan barunya, Shin bisa prediksi semua gerakan Sao. Sekarang giliran Sao yang terpojok dan dihajar balik habis-habisan. Shin pun berterima kasih karena berkat Sao kekuatan barunya malah muncul. Tapi luar biasa, Sao masih berdiri meski sudah digebukin terus-terusan. Wuhang pernah bilang, otak manusia udah mengambil keputusan sebelum tubuh bergerak. Cuman itu terjadi dalam sepersekian detik saja. Dan momen
kecil itulah yang bisa menentukan hidup atau mati. Yang ketika Shin akan menyerang, tubuh Shin malah mencapai batas maksimal. Dan di saat yang bersamaan, Shao sudah bersiap untuk beradu serangan. Tapi tiba-tiba Lu sadar dan berhasil selamatin Shin di detik terakhir. 傷つけさせねえ。 Yang gak disangka, Lu meminum etanol murni yang membuatnya jadi mabuk berat sampai-sampai Shin gak ngenalin dia karena penampilan Lu yang beda banget. Shao pun nyerang Lu, tapi semua serangannya dikonter dengan gampang. Mungkin karena efek etanol itu, aura Lu jadi sangat beda total. Dan sekarang giliran Lu yang ngehajar Shao sampai ampun-ampunan. Sampai-sampai Shin cuma bisa bengong melongo gak percaya sama yang dia lihat. Bahkan, Shao psikopat sadis itu sampai kena mental dan berusaha kabur. Seorang pembunuh sadis seperti Shao pun ternyata masih takut mati. Tapi Lu nggak ngasih ampun terus mengejar sambil nimpukin senjata. Hingga akhirnya Shin menghantam kepala Shao sampai tumbang. やだこんなラスト Setelah semua itu, bukannya pulang, Shin dan Lu malah ketiduran di dalam mall. Kesempatan itu pun dimanfaatin oleh Shao untuk kabur nyelamatin diri. Dan alasan Shao masih ingin tetap hidup karena belum puas membunuh. Tapi pas dia naik taksi, Shao langsung dibunuh sama Hyo. Pas kabar itu nyampe ke Osaragi, dia langsung buru-buru makan takut nggak kebagian ngebunuh. Beda sama si Shiba yang masih bisa nyantai kayak nggak ada apa-apa. Ketika Shin dan juga Lu bangun, mereka baru sadar, loh, si Shao kemana? Ternyata di sana udah ada tim plotter yaitu agen pembersih lokasi. Mereka pun ngasih tahu santai aja karena Shao udah mati. Lu dan Shin pun sampai lupa kalau mereka harus segera balik ke toko. 殺し屋が街を壊したり汚したりした際に、やっべえ、早く店戻らねえと。 Sekarang kita pindah ke si Shiba yang lagi sibuk nyari-nyari Osaragi. Ternyata Osaragi lagi doa di kuil biar bisa ngebunuh narapidana selanjutnya. Doanya langsung dijawab dan udah ada di belakangnya. Dan pun langsung nyerang Osaragi tapi masih ditahan pakai koin. Dan pun nanyain kenapa orang-orang kalau berdoa selalu menutup mata. Osaragi malah balik nanya, tahu nggak cara bersyukur ke dewa Jepang? Yaitu 2 kali membungkuk, 2 kali tepuk tangan, dan kemudian membungkuk sekali lagi. Tapi dia lupa kalau seharusnya tadi melempar koinnya dulu. Dihajar kayak gitu membuat Dam jadi emosi untuk membunuh Osaragi. Tapi Osaragi bilang kalau serangga yang masuk wilayah order yang harusnya dibunuh. Hal itu bikin Dam makin emosi karena hanya dianggap sebagai serangga. さっきみたいに殴ってこいよ。 Osaragi terus merhatiin senjata milik Dam yang keluar dari tangan dan tubuhnya. Tas Osaragi lalu dilempar jauh oleh Dam yang isinya adalah senjata. Tapi dia manfaatin lonceng kuil dan berhasil bikin Dam terpental jatuh. Osaragi pun langsung turun ke bawah untuk mengejar Dam. Dan entah apa yang dilakukan Dam, dia malah mengguyurkan air ke tubuhnya. Dan boom, dia langsung nyerang Osaragi saat Osaragi lagi lengah. Dia pun ngeledek Osaragi jelek dan udah pede serangannya ngenain Osaragi. Dan bener aja, serangan itu sudah menembus tangan Osaragi. Tapi Osaragi nggak mundur, dia malah maju dan mencengkram tangannya Dam. Dam pun kaget setengah mati dan langsung dihajar tanpa ampun. Dan ngerasa kalau dari dulu cintanya selalu bertepuk sebelah tangan. Yang padahal obsesi Dam terhadap cinta yang bisa dibilang sangat menyimpang. Dia ngebunuh orang-orang yang dia suka biar mereka nggak mikirin orang lain. Dan sekarang Osaragi siap menghabisi Dam dengan cara yang brutal. Sementara itu, Pisuke lagi nyariin para narapidana di atas menara Tokyo. Dia sambil nelpon Sakamoto, nanti gue kabarin lagi ya. Menurut Pisuke harusnya gampang sih nemuin para kriminal ini.
こんな変な奴らすぐ見つかりそうだけどな。 Di tempat lain, Kashima ngabarin Slur kalau 2 terpidana mati udah tewas. Tapi Slur ngejawab nggak masalah karena kelompok order udah mulai terpancing. Namun, Afat nguping obrolan mereka dan langsung menyerang Kashima. Afat marah karena Kashima udah nutupin tujuan yang sebenarnya. Lagian, Afat gak mau dimanfaatin dan ingin hidup dengan caranya sendiri. Slur yang denger dari telepon pun malah bilang, biarin aja dia ngelakuin sesukanya. 彼の好きなようにさせてみよう。 Setelah ngelawan Sao, Shin dibawa oleh Sakamoto ke klinik pijat nenek Mia. Katanya, si nenek kang pijit legendaris di kalangan pembunuh bayaran. Dijuluki tangan dewa, soalnya luka separah apapun bisa dia sembuhin. Dan bener aja, semua rasa sakit di tubuh Shin langsung hilang setelah terapi. Tapi sayangnya, kemampuan baru Shin itu cuma bisa dipakai 5 menit doang. Nah, abis itu giliran Sakamoto yang dipijit oleh si nenek. Si nenek pun bisa tahu kalau Sakamoto lagi marah karena Shin dan juga Lu terluka. Tapi si nenek bilang kalau Sakamoto nekat sendirian hasilnya bisa kacau. Karena sekarang ini kondisi dia cuma 30% dari kemampuan terbaiknya dulu. Dan sebelum pergi, Sakamoto dikasih sikutan akupuntur oleh si nenek. あの子らがやられて息巻くのもわか Di tempat lain, minimalis datang ke toko Sakamoto dan ketemu sama Aoi. Dia pun langsung nanya di mana orang yang namanya Sakamoto. Aoi pun jawab jujur kalau saat ini Sakamoto lagi pergi ke klinik pijat. Tapi minimalis nggak percaya dan malah ngancurin mesin kasir sama mejanya. Minimalis mengancam akan ngebunuh Aoi jika nggak dikasih tahu di mana Sakamoto. Dia pun langsung saja ngecekik Aoi yang padahal udah dikasih tahu. Dan alangkah terkejutnya si minimalis saat Aoi justru ngelawan balik. 俺は嘘をつかれるのが嫌いなんだ。おとなしく。なんてね。 Ternyata Nagumo yang sedang menyamar jadi Aoi. Minimalis pun langsung ngenalin Nagumo yang merupakan peringkat S, di mana sebelumnya Sakamoto minta bantuan Nagumo untuk ngejagain toko. Lagi pula, Nagumo nggak bisa menolaknya karena alasan Sakamoto adalah teman. Lanjut ke Heisuke yang berhasil menemukan salah satu terpidana mati. Targetnya adalah si Afat yang lagi ngobrol sama orang asing. Namun sialnya, tembakan Heisuke masih bisa ditahan oleh Afat. Afat udah kayak Spiderman yang bisa gelantungan cuman pakai benang. Nah, untungnya Heisuke sempat ngasih kode ke Sakamoto sebelum senjatanya dirusak. Dan gak lama, Sakamoto langsung datang dan langsung hajar si Afat. Yang anehnya, Sakamoto ngerasa hari ini tubuhnya enteng banget yang padahal masih gemuk. Dihajar secara tiba-tiba oleh Sakamoto, Afat pun pastinya nggak terima. Sementara di tempat lain, duel Nagumo dan Afat sedang terjadi, yang dimana pergerakan Nagumo terbilang luar biasa sangat cepat. Dan saking cepatnya, minimalis pun sampai frustasi buat nimbangin Nagumo. Bahkan kematian minimalis pun hanya ditentuin cuman pakai dadu. ふざけやがって返せ ついてないね。 Balik ke Sakamoto yang sedang ngelawan Afat, di mana yang satu pakai benang, yang satu lagi manfaatin barang di sekitarnya. Tapi karena Sakamoto gemuk, benangnya si Afat nggak bisa motong Sakamoto. Barulah Sakamoto sadar sikutan dari nenek Mia bikin dia nggak bisa berubah kurus. Dia pun udah coba, tapi tetap aja badannya masih aja gemuk. Sedangkan Afat malah sempet-sempetnya beresin barang-barang yang berantakan. Tapi walaupun masih gemuk, Sakamoto ngerasa tubuhnya ringan banget. Pertarungan mereka banyak drama ini itu sehingga berasa kurang greget. Tapi akhirnya Sakamoto pun paham tujuan si nenek ngikut dia.
Ternyata tujuannya biar tubuh Sakamoto nerima kenyataan kalau sekarang dia gemuk. Karena orang yang bisa bergerak optimal dalam kondisi apapun itulah orang kuat. Dan sekarang adalah giliran Sakamoto untuk ngehajar Avad. Gak ngerti gimana caranya dia bisa ngehajar si Avad sambil terjun dari lantai atas. Tapi yang lebih aneh, dua-duanya bisa mendarat dengan selamat. Dan pertarungan mereka pun belum kelar dan masih akan diterusin. Bahkan si Avad seneng banget karena Sakamoto ngasih perlawanan. Di tempat lain, Nagumo lagi nelpon si Shiba ngomongin para terpidana mati. Mereka menemukan fakta baru kalau para terpidana pun ada di daftar incaran. Itu artinya seluruh berencana untuk membuat mereka saling membunuh di akhir nanti. Shin kemudian berpindah ke pertarungan Sakamoto ngelawan Avad. Bukannya gelut, Avad malah curhat saat pertama kali ngerasa nggak sendirian. Sejak kecil, Avad adalah anak yang sulit bergaul dengan orang lain. Bahkan ibunya nggak peduli sama Avad dan nggak pernah ngobrol sama sekali. 初めて世界とつながった瞬間を覚えてる？僕は人に馴染めない子供だ。 Satu-satunya orang yang baik pada Avad adalah ayahnya sendiri. Si ayah bilang kalau yang terpenting adalah tulus dan jujur pada teman. Dengan begitu, mereka pasti mau temenan dan menyadari pesona Avad. Dia pun ngasih Avad boneka agar bisa latihan bicara sama orang lain. Tapi saat Avad ingin berteman sama orang lain, dia malah ditolak begitu aja. Hal itu bikin Avad frustrasi dan gak ngerti kenapa mereka nggak mau berteman. Yang intinya, Avad ngerasa sendirian karena selalu dijauhin oleh orang lain. Hingga suatu hari, sang ayah menemukan Avad memutilasi hewan di kamarnya. Sang ayah pun membawa Avad untuk diperiksa, takutnya ada yang aneh. Tapi setelah pemeriksaan, dokter menyatakan kalau Avad nggak ada kelainan. Namun si ayah nggak terima dan berharap Avad ada kelainan sehingga mutilasi hewan. Hal itu bikin Avad sangat kecewa dan melakukan hal tidak terduga. Avad pun dengan brutal membunuh ayahnya sendiri menggunakan sebuah gunting. Sejak kejadian itu, Avad menganggap kalau membunuh adalah hubungan interaksi. Tapi Sakamoto nggak membenarkan hal itu karena membunuh akan memutus hubungan. Jawaban itu bikin Avad nggak terima dan kemudian menyerang lagi. 同じ人間なんだって。ここで終わらせてやる。 Serangan Avad memotong bagian menara sehingga nggak seimbang. Avad malah ngerasa senang karena jika ambruk banyak orang yang akan mati. Bukannya lari ngejauh, orang-orang di bawah malah kepo ngeliatin menara. Sakamoto pun memanfaatkan kabel listrik untuk nahan menara biar nggak ambruk. Dengan begitu, orang-orang yang di dalam menara bisa selamat sementara. Namun, Avad nggak tinggal diam dan ngikat kepala Sakamoto pakai benang. Dan tiba-tiba Takamura udah ada di bawah dan memotong bagian menara agar seimbang. Ini menjadi kesempatan Sakamoto untuk menghajar Avad hingga pingsan. Saat sadar, Avad udah ada di tempat nenek Mia bersama yang lainnya. Sakamoto sengaja membawa Avad karena butuh informasi tentang Slur. Avad pun disuruh duduk dengan tenang dan menceritakan informasi atasannya. Dan entah kenapa, Sakamoto justru berani bertaruh kalau Avad akan berubah. Namun sayangnya, Avad nggak tahu tentang Slur dan hanya tahu manusia bertopeng rusa. Avad pernah naruh benang di kamar si rusa untuk ngedengerin kondisi kamarnya. Avad dengar kalau mereka ingin ngancurin markas Satsuren saat order tidak ada. Para terpidana mati cuma dijadiin umpan untuk mengalihkan perhatian order. Mendengar hal itu, Sakamoto pun mutusin untuk pergi ke markas Satsuren. 一度彼がいるホテルに会いに行ったんだ。君たちもあまり深入りしない方がいいと思うよ。とりあえずサツレン行くか。
Seluruh yang ditemani satu rekannya kemudian mendatangi cabang markas Hatsuren. Singkatnya, Hatsuren adalah singkatan dari Federasi Pembunuh Jepang. Anggotanya lebih dari 1.000 orang dan hampir 400 orang pembunuh profesional. Mereka memfasilitasi pembunuh bayaran hingga pengembangan dan pembuatan senjata baru. Bisa dibilang ini adalah pusat dari Hatsuren itu sendiri. Dan hari ini akan terjadi insiden besar yang belum pernah terjadi di Hatsuren. 一般の方でしょうか。ますもんね。尊い正義への一歩だ。 Sulu dan rekannya bisa masuk dengan mudah setelah membunuh para penjaga. Sirine peringatan pun berbunyi kalau ada penyusup yang jumlahnya 2 orang. Meski udah diperingatkan, mereka yang di dalam malah santai nggak peduli. Karena menurut mereka, mustahil 2 orang saja bisa sampai ke lantai atas. Namun tiba-tiba, rekannya Seluruh yang bernama Gaku datang dan membantai mereka semua. Keadaan ini memaksa para pembunuh bayaran di sana untuk turun tangan. Yang ketika Gaku keluar, dia pun langsung ditembakin dan berhasil ditangkis. Tapi mereka sama sekali tidak tahu seberapa berbahaya si Gaku ini. Dan ya, pria botak ini tiba-tiba datang menghantam Gaku sampai terpental. Menurut laporan, jumlah korbannya 40 orang hanya dalam waktu 2 menit. Dan tiba-tiba Gaku menghantam balik si pria botak sampai mental ke gedung sebelah. Yang secara mengejutkan, ada orang dalam Seluruh yang bekerja di markas Hatsuren. Orang ini bernama Uda yang selama ini jadi mata-mata Seluruh di Hatsuren. Uda pun sudah menyuruh anak buah yang lain untuk berjaga di depan gedung. Dan ternyata Seluruh ingin menciptakan tatanan baru di Hatsuren yang katanya busuk ini. 給料高いし、福利厚生しっかりしてるし、新たな秩序は俺が作る。 Di sisi lain, Takamura sedang dalam perjalanan menuju ke Hatsuren. Tak lama kemudian, taksi yang ditumpangi Takamura akhirnya sampai di depan gedung. Gedung itu dijaga oleh 2 orang bawahan Seluruh agar nggak ada yang masuk lagi. Meski udah diperingatkan, Takamura nggak peduli dan masih tetap melangkah maju. Dan tanpa banyak ngomong, Takamura langsung membunuh mereka berdua. Dengan begitu, Takamura bisa masuk dengan mudah tanpa ada perlawanan. Gaku pun bisa merasakan ada orang yang berbahaya yang berjalan ke arahnya. Pertarungan mereka pun akhirnya terjadi yang menimbulkan ledakan hebat. Dan tiba-tiba Sakamoto dan Shin datang di antar Avaat dan mendarat di hadapan Seluruh. Yang rupanya Seluruh dan Sakamoto sudah saling mengenal satu sama lain. Sakamoto pun sangat terkejut karena Seluruh yang dia cari adalah Ujuki yang dikira udah mati. Sakamoto pun menanyakan kenapa Ujuki memasang hadiah untuk kepalanya. Tapi Ujuki nggak menjawab pertanyaan itu dan malah mengatai Sakamoto cerewet. Dia pun dengan cepat dan mudahnya bisa menusuk perut Sakamoto. Yang saking cepatnya, Ujuki langsung memotong tangan Avaat yang ingin membantu. Beruntungnya, Avaat masih sempat nolongin Shin yang akan ditembak oleh Uda. Bahkan, Sakamoto harus ikut nyelamatin Shin saat Shin lengah ngeliatin Avaat. Sakamoto ni yoroshiku. Onna shaberu yatsu da ke. Uda lalu nawarin diri untuk melawan Sakamoto namun dilarang oleh Ujuki. Sakamoto pun meminta Shin dan Avaat mundur biar Ujuki jadi urusan dia. Yang ketika Sakamoto menyerang, serangannya bisa dihindari dengan mudah. Melihat Sakamoto yang sekarang justru ngingetin Ujuki pada dirinya yang dulu. Orang yang setengah-setengah adalah orang yang membuat orang lain menderita. Berfokuslah pada niat membunuh karena itu yang diajarkan oleh JJA. Ujuki pun baru mengerti setelah lulus kalau membunuh tidak butuh perasaan. Shin yang mendengarnya pun kesal sendiri dan hampir mati di tangan Ujuki. もう一度僕を殺してみるかい。例えば
Ujuki meminta Sakamoto agar membunuhnya tapi dengan cara yang serius. Karena jika Ujuki dibiarkan hidup, Sakamoto harus membunuh orang lain. Namun, Sakamoto udah pensiun dan mengakui bukan lagi seorang pembunuh. Ujuki pun memprovokasi yang seakan-akan ingin membunuh anak Sakamoto. Ujuki sengaja melakukan itu agar Sakamoto tidak bertarung setengah-setengah. Hal itu pun berhasil membuat niat membunuh Sakamoto muncul lagi. Dan kali ini, pertarungan mereka yang sesungguhnya pun akhirnya terjadi. Namun secara tiba-tiba, Gaku malah muncul di tengah pertarungan mereka. Tak lama kemudian, Takamura pun datang untuk menyusul ke tempat tersebut. Gaku sempat protes pada Uzuki karena nggak dikasih tahu ada kakek yang berbahaya. Yang ketika udah menyerang, Takamura langsung memotong telunjuk Uda dan membunuhnya. Meskipun kakek-kakek, tapi skill membunuhnya nggak perlu diragukan lagi. Bahkan, Takamura dengan mudahnya menebas lengan Gaku sampai terputus. Gaku hampir jadi daging cincang jikalau nggak ditarik oleh Ujuki. Shin pun sampai heran pertarungan macam apa yang barusan dia lihat. Yang ketika Ujuki akan pergi, Sakamoto menghadangnya sehingga terjadi baku hantam. Dan yang mengejutkan, udah meledakkan dirinya saat Takamura akan menebas Ujuki. Sakamoto-kun. Korban meninggal ada 176 orang, 3 orang luka-luka, dan 1 orang dinyatakan hilang. 6 bulan sejak seluruh mulai membunuh pembunuh bayaran, jumlah pembunuh bayaran Jepang berkurang jadi 1/4. Esok harinya, Sakamoto yang dirawat kedatangan Hyo dan Nagumo. Sedangkan Shin ragu untuk masuk karena jadi beban di pertarungan sebelumnya. Sakamoto pun memberitahu Nagumo kalau selama ini Ujuki adalah slur, dan ternyata Nagumo, Ujuki, dan Sakamoto adalah teman seangkatan di sekolah pembunuh bayaran yang bernama GCC. Namun, pembunuh bayaran hebat yang didengar oleh Hyo hanya Sakamoto, Nagumo, dan Akao. Intinya, Hyo belum pernah dengar nama Ujuki dalam jajaran pembunuh hebat. 君があの時殺し損ねてたってこと。腕のある殺し屋なら俺も耳にしたはずだが Sakamoto mengatakan kalau mulai dari sini Order harus tukar informasi tentang slur. Namun, Hyo menegaskan kalau dia dan Sakamoto bukan teman ataupun rekan. Dia pun langsung menyerang Sakamoto yang untungnya bisa dihindari. Meski terlihat garang, Hyo adalah pembunuh bayaran yang masih peduli. Kalau Sakamoto ikut memburu slur, Hyo nggak mau Sakamoto mati karena Sakamoto udah punya anak istri. Dia pun menghantam Sakamoto agar Sakamoto mengerti keadaannya. Namun, ada saat di mana seorang ayah nggak bisa mundur lagi. Mungkin dulu Sakamoto nggak bisa ngandelin temen, tapi sekarang sudah berbeda. Hyo pun langsung dikasih paham tentang kerjasama antar teman. 父親として引けない時があるすっげー。それおしゃれだね。 Shin berpindah ke sisi badan Osaragi yang mengecek bekas pertarungan. Akibat penyerangan ini, saham Satsuren jadi anjlok dan banyak permintaan dibatalkan. Ditambah lagi banyak anggota yang tewas, jadi mereka harus merekrut orang baru. Oleh karena itu, anggota order yang di luar harus segera kembali, termasuk anggota yang bernama Kanugari. Di tempat lain, Kashima menjahit tangan Gaku sehingga bisa tersambung lagi. Slur mengatakan kalau mungkin saja Gaku adalah orang pertama yang selamat telah bertarung melawan Takamura. Meskipun mantan GCC, tapi Slur sendiri tak tahu banyak tentang Takamura. Dan karena adanya Takamura, penyerangan mereka ke Satsuren pun jadi gagal. 殺連襲撃は失敗した。繰り出した。
空想上の存在なんじゃないか。 Gaku pun menanyakan rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yang karena sudah mati, seluruh berencana untuk merekrut orang terlebih dulu. Karena jika menyerang cabang lain sekarang, resikonya akan terlalu besar. Sementara itu, Sakamoto berencana pergi ke JCC untuk ngumpulin informasi tentang Slur. Namun, Shin tak tahu banyak tentang JCC dan dapat lisensi karena ujian eksternal. Mereka pun melihat web resmi JCC yang dimana di sana tertulis hanya 10% orang mendapat lisensi dan 90%-nya keluar atau mati selama pelatihan. Dan tiba-tiba Oi datang ngomel-ngomel sambil membawa poster ujian masuk JCC. 普通にウェブサイトあんじゃん。花を殺し屋にしようとしてるんですか。 Singkat cerita, Sakamoto dan Shin udah di dalam pesawat untuk ngikutin ujian JCC. Dan semua penumpang di pesawat itu adalah orang yang mengikuti ujian JCC. Sakamoto pun ngingetin Shin hati-hati karena ujian ini kesulitannya sangat tinggi. Salah satu pesertanya ada wanita berambut biru yang bernama Akira Akao. Semua peserta pun merhatiin Sakamoto dan Shin karena dari tadi ngobrol mulu. Karena berisik, mereka lalu dihampiri seorang pria yang berlagak sok jagoan. Pria ini pun ngasih nasihat kalau kalian bisa mati jika tidak dalam kondisi baik. Namun, Sakamoto dan Shin tidak terlalu peduli dan terus saja makan. Hal itu pun bikin si pria jadi emosi karena nasihatnya nggak didengerin. なんかよか、おっさん。ぬるいスパゲティだ。他の人に登場してる余裕なんてない。 Detail ujiannya lalu dijelaskan oleh seorang pramugari yang bernama Mijuno. Di antara 360 peserta di dalam pesawat ada beberapa penguji yang menyamar. Masing-masing penguji ujian membawa peluru khusus yang ada cap di sisinya. Tugas para peserta adalah menemukan penguji dan merebut peluru tersebut. Dan tentu saja para peserta boleh membunuh untuk merebut peluru tersebut. Semua peserta pun diberikan senjata secara acak untuk mereka gunakan. Dan ya, semua peserta pun langsung saling serang satu sama lain, yang dimana mereka harus memanfaatkan senjata apapun sebaik mungkin. Pria ini malah protes dapat spatula sehingga dikasih paham oleh si pramugari. Dari begitu banyak peserta, hanya ada beberapa orang saja yang menonjol. なお、武器はランダムにお配りしております。 Di saat para peserta saling membunuh, Shin berusaha untuk melumpuhkan saja. Ada yang fokus mengamati dulu untuk mencari penguji yang sebenarnya. Sedangkan Akira malah menembak gak karuan karena gak tahu cara menggunakannya. Ada juga yang manfaatin situasi dan menunggu sampai kericuhan selesai. Dan bisa-bisanya Sakamoto malah mendapat pulpen sebagai senjatanya. Akira yang melihatnya pun sampai heran kok bisa dapat pulpen sebagai senjata. Namun saat Sakamoto beraksi, mereka yang melihatnya pun dibuat melongo. Bahkan Akira yang mengira Sakamoto pemula malah diselamatin oleh Sakamoto. いいペンだ。こいつが試験官だ。 Sakamoto memberikan satu peluru cap di sisinya untuk Akira. Namun, Akira nggak bisa menerimanya karena seseorang yang dia kagumi pasti akan menolak juga. Sementara itu, si pramugari ternyata penguji yang menyamar dan akan dibunuh oleh peserta bocah berumur 14 tahun yang bernama Seba Mapuyu. Namun tiba-tiba, Shin langsung datang dan nyelamatin si penguji pramugari. Akibatnya, Shin jadi bertarung melawan Mapuyu dan tertembak di bagian bahu. Meskipun masih bocah, tapi kemampuan Mapuyu nggak bisa diremehin. Bahkan, Shin harus memakai kemampuan barunya untuk numbangin Mapuyu. あれね。俺には
Shin pun meminta Mapuyu untuk bangun dan melanjutkan pertarungan. Mapuyu pun dibuat bertanya-tanya kenapa serangannya bisa terbaca sepenuhnya. Bahkan serangan Mapuyu berikutnya tak bisa mengenai Shin sama sekali. Shin bisa dengan mudahnya ngindarin serangan dan menyerang balik. Hingga akhirnya pertarungan mereka pun dimenangkan oleh Shin. Setelah duel berakhir, Shin kemudian meminta Mapuyu menyerahkan peluru GCC. Padahal di sini Shin bisa saja membunuh Mapuyu tapi nggak mau melakukannya. Namun siapa sangka Mapuyu malah nangis yang membuat Shin jadi bingung. たかが試験で殺すかよ。の薬大人げねえだろ。めんどくせえ。 Mapuyu mengatakan kalau dia ingin masuk GCC agar bisa jadi anggota order. Karena menurutnya, jika punya koneksi di GCC bisa masuk order dengan mudah. Dan tiba-tiba muncul peserta lain dari kabin dan mengambil peluru di tangan Mapuyu. Dan ya, peserta ini adalah yang sebelumnya ngumpet di saat kekacauan terjadi. Namun gak butuh waktu lama, Shin bisa merebut kembali peluru tersebut. Satu peluru lalu diberikan untuk Mapuyu agar Mapuyu bisa lolos ujian pertama. Shin pun menjelaskan kalau yang dibutuhkan jadi order adalah kekuatan luar biasa. お前、オーダーになりたい。俺も行く。絶対そっちが。 Di sisi lain, Akira terus tembakin semua orang secara brutal dan babi buta. Meskipun berhasil numbangin peserta lain, tapi tak ada penguji di antara mereka. Yang karena nembaknya asal-asalan, Sakamoto pun harus ngajarin Akira. Ternyata dulu, Sakamoto adalah orang yang ngajarin Shin cara menembak. Dengan menempelkan bahu dengan kuat, lintasan peluru akan jauh lebih stabil. Yang dimana suara tembakan itu pun terdengar oleh salah satu penguji. Penguji itu pun sudah dikepung oleh banyak peserta yang siap untuk menyerang. Yang luar biasanya, penguji tersebut memiliki kemampuan di atas rata-rata. Karena ternyata penguji ini adalah anggota order dan sutradara film yang bernama Kanugari. Si pilot pun memberitahu kalau waktu pendaratan hanya tersisa 30 menit lagi. Dan dari 360 peserta ujian, hanya tersisa 62 orang yang masih bertahan. Setelah dikalahkan oleh Shin, Mapuyu malah ngikutin Shin kemana dia pergi. Keduanya pun direkam oleh Kanugari yang memberikan hadiah peluru untuk peserta yang mendorongnya. Awalnya, Shin dan Mapuyu terus saja ngobrol tanpa sadar sedang direkam. Namun saat Kanugari mulai mendekat, barulah mereka sadar sedang direkam. Dan rupanya Shin sendiri sudah mengenal Kanugari sebagai sutradara film. Mapuyu pun kemudian menanyakan apa yang dilakukan sutradara di pesawat ini. Kanugari beralasan kalau dia sedang syuting film pembunuh bayaran. Mapuyu pun mengajak Shin pergi saja karena baginya film itu tidak penting. Hal itu membuat Kanugari emosi dan siapapun yang menghina filmnya akan dibunuh. ぜしんくん、映画なんてくだんねえって。 Beruntungnya, Sakamoto datang bersama Akira nyelamatin Shin dan Mapuyu. Melihat kehadiran mereka, Kanugari malah berniat menjadikan Akira tokoh utama film. Dan tiba-tiba, Kanugari bergerak sangat cepat dan sudah ada di belakang Akira. Bahkan, dia dengan sengaja menembak si pilot demi membuat film bagus. Shin dan Sakamoto pun baru sadar kalau peluru GCC mereka diambil oleh Kanugari. Yang karena si pilot meninggal, pesawat itu pun jadi menukik sangat tajam. Dan yang lebih gilanya lagi, Kanugari malah sengaja ngancurin pesawat tersebut. Akibat ulahnya si Kanugari, semua orang di pesawat itu pun jadi terjun bebas. Sedangkan para penguji sudah menyiapkan parasut sehingga terjun lebih aman. Para penguji pun menjadikan ini ujian kedua sebagai alasan agar tidak diomeli. Syarat kelulusan ujian ini memiliki satu peluru GCC dan mendarat dengan selamat. Di saat semua orang panik, peserta ini justru mikir keras memperhitungkan semuanya. Dan menurut perkiraannya, waktu yang tersisa untuk mendarat
2 menit lagi. Sedangkan Kanugari terus saja merekam untuk pembuatan film. Dan di saat seperti ini, Sakamoto masih bisa nyerang Kanugari untuk ngambil peluru Jushishi. 呼吸に十分の想像ある返してもらう Akira pun mulai berpikir apa yang bisa dia lakukan di saat seperti ini. Melihat Sakamoto yang pantang menyerah membuat Akira terpikir satu cara, di mana dulu Akira sering disuruh menjahit oleh bibinya sehingga jago menjahit. Akira lalu meminta siapapun yang mau agar mereka membuka bajunya. Sakamoto dan Shin langsung buka baju dan memberikannya pada Akira. Peserta ini pun ikutan juga, bahkan melepas baju sama celananya. Begitupun dengan Mapuyu yang melepas bajunya sampai kedinginan. Semua baju itu lalu dijahit sambung oleh Akira sehingga menjadi lebar. Dengan begitu, mereka bisa mengurangi kecepatan jatuh dan nyemplung di laut. Berkat usahanya Akira, mereka pun berhasil mendarat dengan selamat, dan secara kebetulan mereka menemukan satu peluru di sisi yang tergeletak. Mereka pun akhirnya sepakat untuk memberikan peluru itu pada Akira. Di sisi lain, Kanugari pun berhasil selamat, tapi kameranya jadi rusak terkena air. Para penguji pun dibuat bingung karena sedikit peserta yang berhasil selamat, dan hokinya, peserta yang bernama Jai ini menemukan peluru bercap di sisi. Sebelum mulai ujian ketiga, penguji akan mengenakan 3 anggota tambahan. Dan saat ini, ketiga orang itu dalam perjalanan dan segera sampai. Hal itu membuat para peserta bingung kenapa ada tambahan orang di tengah ujian. これで生きてたらめっちゃ猛者じゃん。あっちの人たちもぼちぼち到着するそうです。 Tak lama, ketiga orang itu pun akhirnya sampai dan ikut bergabung. Namun, Jai merasa nggak terima karena ketiga orang itu tak ikut ujian sebelumnya. Dan katanya, ketiga orang ini peserta rekomendasi yang bernama Kaeru, Toramaru, dan Shinaya. Ketiganya direkomendasikan oleh perusahaan pembunuh bayaran profesional. Yang salah satunya ada yang memakai gantungan kunci Sakamoto. Meski sudah diberitahu, Jai masih nggak terima dan menghina gantungan kunci tersebut. Alhasil, Jai pun langsung dikasih paham dan ditumbangkan dengan mudah. Mereka sama sekali tak sadar kalau si legenda Sakamoto pun ikut ujian ini. うるさいキンキン声で喋るな私の推しの坂本キーホルダーバカにされたんだもん。 Di tempat lain, Sur dan gengnya sedang ngobrol santai di tempat karaoke. Dan ternyata Sur berniat merekrut siswa untuk bergabung kelompoknya. Entah siapa siswa itu, namun katanya Sur nggak bisa menghubungi siswa tersebut karena kemungkinan sedang ujian. Singkat cerita, ujian tahap ketiga adalah pertarungan antar tim. Di dalam peluru sisi yang dimiliki para peserta ada ikat kepala yang berwarna. Dan setiap timnya pun ditentukan oleh warna ikat kepala yang sama, yang dimana ujian ini disebut tail tag dan setiap tim harus merebut ekor tim lain. Ikat kepala itu dijadikan ekor mereka yang pastinya disimpan di belakang. Arena pertandingannya adalah hutan ini dan batas waktu mereka 2 hari. レイルタグ？何それ？なんか急にマイルドになったな。それではこれより3次試験を始めます。 Di pertandingan kali ini, Sakamoto satu tim dengan Akira dan juga Jai. Mau nggak mau, Shin jadi musuh Sakamoto dan satu tim dengan Mapuyu dan Shinaya. Semua tim pun langsung menyebar dan boleh menyerang di radius 10 km. Sakamoto malah merasa sedih karena di ujian kali ini harus bermusuhan dengan Shin. Sementara itu, Shin justru berhasil merebut ekor pertamanya dari tim biru. Di sisi lain, tim hijau sedang lari terbirit-birit dari kejaran tim ungu Toramaru. Namun, Toramaru pastinya tak akan membiarkan buruannya kabur.
Di saat tim lain sibuk, tim putih Sakamoto justru malah santai di tepi sungai. Dari 7 tim di pertandingan ini, hanya tim Sakamoto yang santai banget. Si Jay pun gak habis pikir, bisa-bisanya mereka berdua bersantai di tengah ujian. Dan tiba-tiba ada kupu-kupu yang hinggap di punggung Jay yang membuatnya merasa jijik. Akira pun langsung mengambil kupu-kupu itu tanpa disadari oleh si kupu-kupu. Sakamoto pun menanyakan siapa yang ngajarin Akira gerakan kilat seperti barusan. Akira nggak ngasih tahu siapa orangnya, tapi mengaku payah dalam berduel. Namun tiba-tiba ada tim lain yang menipu dan menyerang tim Sakamoto. Di saat bersamaan, Shin dan timnya diserang mendadak oleh Toramaru, yang ketika Mafuyu menyerang balik, tendangannya bisa ditangkis dengan mudah. Karena Shin bisa ngindarin serangannya tadi, Toramaru langsung tahu kalau Shin adalah esper. Namun akibat tendangan Mafuyu, gantungan kunci Sakamoto-nya pun jadi rusak. Sementara Akira tak sengaja berhasil keluar dari kawat yang mengurung mereka. Meski begitu, tim kuning tak akan membiarkan Akira kabur hidup-hidup. Mereka pun langsung nembakin Akira yang semua tembakannya malah meleset. Tim kuning pun lalu turun dari tebing dan menghampiri tim Sakamoto. 追いつく。先に行け。私が。嫌なことからは逃げていい時もある。 Akira tak mau lagi kehilangan orang berharga tanpa bisa berbuat apa-apa. Akira pun sadar yang membuatnya payah karena tak mau melukai orang lain. Namun karena ingin melindungi timnya, Akira hilang kendali dan menyerang ketua tim kuning. Sakamoto pun dibuat kaget saat melihat kemampuan Akira barusan. Yang ketika Akira akan membunuh dua lainnya, Sakamoto menghentikannya. Akira pun bingung sendiri dan katanya hanya mengikuti jalan yang dia lihat. Sakamoto dengan cepat nolongin si korban karena jika dibiarkan bisa mati. Sakamoto pun lalu bertanya pada Akira, siapa nama keluargamu? Akira menjawab kalau nama keluarganya adalah keluarga Akao. Dan seketika Sakamoto jadi teringat teman lamanya di GCC yang bernama Rion Akao. 落ち着け。アキラ。Akao Akira desu. Di episode sebelumnya, Shin dan timnya diserang mendadak oleh Toramaru. Yang ketika Mafuyu menyerang balik, tendangannya ditangkis dengan mudah. Karena Shin bisa ngindarin serangan tadi, Toramaru pun langsung tahu kalau Shin adalah esper. Namun akibat tendangan Mafuyu tadi, gantungan kunci Sakamoto-nya pun jadi rusak. Dan sudah jelas, hal itu pastinya membuat Toramaru jadi sangat emosi. Ditambah lagi, Mafuyu malah mengejek cara hidup Toramaru yang merupakan seorang otaku. Di sisi lain, Akira tak mau lagi kehilangan orang berharga tanpa bisa berbuat apa-apa. Akira pun sadar yang membuatnya payah, karena tak mau melukai orang lain. Namun karena ingin melindungi timnya, Akira hilang kendali dan membunuh ketua tim kuning. Sakamoto pun dibuat kaget saat melihat kemampuan Akira barusan. Yang ketika Akira akan membunuh dua lainnya, Sakamoto langsung menghentikannya. Akira pun bingung sendiri dan katanya, hanya mengikuti jalan yang dia lihat. Sakamoto dengan cepat nolongin si korban, karena jika dibiarkan bisa mati. Sakamoto pun lalu bertanya pada Akira, siapa nama keluargamu? Akira menjawab, kalau nama keluarganya adalah keluarga Akao. Dan seketika, Sakamoto jadi teringat teman lamanya di GCC yang bernama Rion Akao. 落ち着け。アキラ。Akao Akira desu. Setelah tahu Akira keluarga Akao, Sakamoto pun bertanya lagi, apakah kamu kerabatnya Rion Akao? Yang ternyata, Akira adalah keponakan Rion dan ikut ujian ini untuk mencari bibinya. Di mana diketahui, kalau Rion adalah teman lama Sakamoto dan Nagumo di GCC. Bahkan, mereka bertiga dikenal sebagai pembunuh bayaran hebat. Sementara Shin dan timnya, malah kabur melarikan diri dari kejaran Toramaru. Dan kemanapun mereka kabur, Toramaru tak akan melepaskan mereka. Mafuyu pun mengajak Shin untuk melawan dan membunuh Toramaru. Namun, Shin tak mau membunuh dan malah menyuruh Mafuyu melawan sendiri. Tanpa sadar, di depan mereka ada sebuah sungai sehingga nyemplung ke sana. Shin pun penasaran dan ingin tahu, kenapa Toramaru mengidolakan Sakamoto. Namun,
Mafuyu dan Kanaru sama sekali tidak tahu alasan Toramaru. Dan tiba-tiba, Toramaru melompat menghampiri mereka dan ngasih tahu alasannya. Dulu, Toramaru pernah diselamatkan oleh Sakamoto dari para berandalan. Yang setelah kejadian itu, Toramaru jadi tergila-gila pada Sakamoto dan menganggap Sakamoto sebagai sosok dewa bagi dirinya. Oleh karena itu, Toramaru tak akan terima jika ada orang yang menolak hal tersebut. Dan tanpa sadar, Shin malah menirukan gayanya Sakamoto sebelum bertarung. Yang padahal, di tim mereka ada Kanaru yang bisa aja disuruh untuk maju. Melihat gaya Shin tadi, Toramaru pun jadi tahu kalau Shin penggemar Sakamoto. Koyo, aita shite yaru. Hajimete katareru hito ni aeta. Ore wa ano hito to kata o naraberu. Bagi Toramaru, Sakamoto adalah mesin pembunuh yang tidak memiliki emosi. Hal itu membuat Shin gak terima, karena sekarang Sakamoto sudah berbeda. Dan sekarang, Shin tak akan lari lagi dan akan menjadi rekan sejati Sakamoto. Toramaru pun sangat kesal, karena Shin merasa lebih memahami Sakamoto. Dan bisa-bisanya, Mafuyu malah merasa mabok gegara tadi tercebur ke sungai. Pertarungan mereka pun akhirnya terjadi yang diawali dari serangan Toramaru. Namun siapa sangka, pertarungan mereka sedang diawasi oleh tim Oren. Yang entah kenapa, Shinaya malah melepas ikat kepalanya yang dijadikan ekor. Hal itu jelas melanggar peraturan dan jika ketahuan bisa didiskualifikasi. Di sisi lain, Shin harus memakai kemampuan barunya untuk hindarin serangan. Bukannya membantu Shin, Kanaru dan Mafuyu malah asik menonton. Shin pun sudah dibuat kewalahan dan dari tadi hanya menghindari serangan. Dan rupanya, Kanaru Kamimimi sangat pemalu terhadap orang asing, yang saking pemalunya dia sampai bingung harus mengatakan apa untuk membantu. Dan berkat kemampuan barunya, Shin pun bisa mengkonter serangan Toramaru, namun satu tendangan saja tak cukup untuk mengalahkan Toramaru. Hingga akhirnya, Shin memakai kekuatan espernya dan menemukan satu cara. Kaji wa kyokudo no hitomishiri datta. Toramaru rupanya tak bisa berenang dan masih saja mikirin gantungan kunci. Shin yang mengetahuinya pun langsung nyebur untuk nyelamatin Toramaru. Singkatnya saat tersadar, Toramaru justru lebih mengkhawatirkan gantungan kunci. Dia pun sadar betul, kalau Shin telah menolongnya saat tenggelam. Toramaru pun menyerah dan berniat ngasih gantungan kuncinya untuk Shin. Namun ketika Shin menoleh ke belakang, Toramaru langsung dihantam oleh Shinaya. Tak lama, Shin pun lalu dihampiri oleh Mafuyu dan juga Kanaru. Dan akibat pukulan keras tadi, Toramaru pun dibuat tak sadarkan diri. Shin-kun, Mafuyu, Kaji. Siapa sangka, kacamata Shinaya terhubung dengan kacamata yang dipakai Gaku, tubuh Shinaya itu pun dikendalikan langsung oleh Gaku dari jarak jauh. Sama halnya seperti game VR, semua gerakan yang dilakukan Shinaya berasal dari Gaku. Tujuan mereka untuk mencari anggota baru dengan memanfaatkan Shinaya, Shinaya pun langsung dipegangi oleh para penguji dan juga didiskualifikasi. Mafuyu pun ngerasa bingung, kenapa Shinaya sama sekali tak melawan. Katanya si penguji, Shinaya juga sudah membunuh 4 peserta ujian lainnya, dan pembunuh yang hanya mencari kesenangan tak dibutuhkan di GCC. Para penguji tak akan membunuh Shinaya dan hanya menunggu ujian selesai. Namun, mereka sama sekali tak sadar kalau Shinaya telah dikendalikan orang lain. Shinaya pun bisa lepas dengan mudah dan berbalik menyerang mereka. Satu persatu dari para penguji pun bisa dikalahkan dengan mudah. Semua itu bukan murni kemampuan Shinaya, melainkan kemampuannya Gaku. Penguji ini pun meminta Shin dan juga timnya agar lari menyelamatkan diri. Namun, Shin masih saja ngotot ingin membantu melawan Shinaya. Dan tiba-tiba, Toramaru pun tersadar dan menyerang Shinaya bersama Mafuyu. Shin tak bisa memakai kemampuan barunya karena batas waktunya udah habis, yang ketika Shin ikut menyerang, Mafuyu dan Shin dipentalkan dengan mudah. Namun yang luar biasanya, Kanaru bisa mendengar detak jantung Shinaya yang lagi tidur. Bahkan, dia bisa mendengar suara peralatan yang dipakai Gaku. Dan Kaji Kanaru memiliki kemampuan spesial di pendengarannya. Shin tak bisa membaca pikiran Shinaya, karena Shinaya yang asli sedang tidur. Meski sudah bekerja sama, namun mereka belum bisa numbangin Shinaya. Di tempat lain, Gaku tak bisa leluasa bergerak karena tempatnya terbatas. Gerakan Gaku terhubung ke Shinaya yang membuat Shin dan yang lainnya bingung. Gaku pun ingin tahu siapa orang yang sedang dia kendalikan sekarang.
Kashima hanya menjawab kalau orang itu bekerja paruh waktu dan punya fleksibilitas untuk menahan gerakan Gaku. Dan untuk merekrut orang, Gaku tinggal menghajar semuanya dan mengambil yang masih hidup untuk direkrut jadi orangnya selur. Dia pun langsung menyerang yang membuat Shin dan yang lainnya terluka. Yang ketika Shin dan Toramaru diserang, Kanaru langsung nolongin keduanya. Namun, Kanaru tak sempat nolongin Mafuyu yang ditendang secara brutal. Kanaru pun bingung kenapa mereka semua tak gentar melawan musuh kuat. Meski sudah dihajar berkali-kali, Mafuyu masih bisa bangkit berdiri. Namun dengan kondisi Mafuyu yang babak belur, Toramaru pun akan membantu. Kanaru pun mencoba menghentikan Mafuyu, tapi sama sekali tak berhasil. Yang ketika Mafuyu menyerang, serangannya langsung dikonter oleh Shinaya. Melihat perjuangan mereka semua, Kanaru jadi ngerasa malu pada dirinya sendiri. Semuanya sudah bertarung mati-matian, meski lawannya jauh lebih kuat. Dan berkat kemampuan espernya, Shin bisa tahu yang sedang dipikirin Kanaru. Di sisi lain, teknologi yang dipakai Gaku mengalami sedikit kerusakan, yang dimana kacamata bagian kirinya rusak sehingga tak bisa melihat jelas. Kanaru pun memberitahu Shin kalau tubuh Shinaya dikendalikan orang lain. Kanaru bisa tahu karena mendengar ada suara orang lain dari kacamata Shinaya. Dan tiba-tiba, Shinaya pun langsung menyerang yang untungnya bisa dihindari. Pertarungan mereka itu pun membuat semua hewan di sana jadi gak karuan. Dan pukulan Shinaya tadi menghancurkan area di sana, yang di bawahnya ada sebuah gua. Shin, bushika. Gua ini menguntungkan bagi Kanaru, karena setiap suara akan menggema. Kanaru pun memberitahu Shin kalau ada jeda di setiap pergerakan Shinaya. Di saat Gaku bergerak, ada jeda 0,5 detik sebelum tubuh Shinaya bereaksi. Oleh karena itu, Kanaru meminta Shin baca pikirannya agar tahu gerakan Shinaya. Situasi ini hampir sama, saat Shin tak bisa melihat dan dibantu oleh Sakamoto. Namun saat Shinaya menyerang, Shin justru tak sempat untuk menghindar. Shin pun nekat memakai kemampuan barunya, meski pandangannya sudah kabur, Shin sudah tak punya pilihan lain selain melampaui batas maksimal. Dan tiba-tiba, Kanaru malah meminta Shin mengulur waktu sebentar. Kanaru pun lalu fokus mendengarkan setiap gerakan yang dilakukan Shinaya. Sedangkan Shin harus bertarung mati-matian untuk mengulur waktu. Dan tiba-tiba, Kanaru pun menyerang Shinaya dengan menirukan gerakan Gaku. Shin pun tak menyangka kalau Kanaru bisa menirukan gerakan dari suara. Gaku pun langsung sadar gerakan Kanaru barusan menirukan gerakannya. Pertarungan mereka pun kembali terjadi dan berlangsung cukup lama. Namun kali ini, Gaku yang mengendalikan Shinaya dibuat sedikit kewalahan. Hingga akhirnya, Gaku memakai kemampuan spesialnya untuk numbangin mereka. Serangan Gaku membuat Kanaru langsung tepar dan tak bisa bangun lagi. Dan di saat Gaku akan membunuh Shin, Sakamoto datang sebagai pahlawan. Gaku pun sudah tahu Sakamoto karena pernah bertemu saat menyerang Satsuren. Sakamoto lalu meminta Shin agar pergi membawa Kanaru dari tempat ini. Sedangkan Sakamoto sendiri yang akan maju berhadapan melawan Shinaya. Sakamoto pun menghancurkan dinding goa yang membuat aliran air makin deras. Bahkan, keduanya sampai terbawa oleh aliran air sampai keluar dari gua tersebut. Dan lucunya, Kashima pun sampai bingung dengan gerakan yang dilakukan Gaku. Keduanya pun lalu mendarat di bangkai pesawat yang dinaiki saat berangkat. Dan disinilah, Sakamoto menghajar Shinaya hingga kacamatanya hancur. Singkat cerita, 7 peserta yang berhasil bertahan akhirnya dinyatakan lulus. Ketujuh orang itu adalah Kanji Kanaru, Jai, Mafuyu, Toramaru, Akira, Shin, dan Sakamoto. Dan katanya, kelulusan tersebut ditentukan berdasarkan nilai ujian saat ini. Tomararu pun baru nyadar kalau ada nama Sakamoto Taro yang baru saja disebut. Bahkan, si penguji pun baru menyadari dan tak menyangka Sakamoto jadi gemuk. Mendengar itu membuat Toramaru agak kecewa karena idolanya jadi gemuk. Mereka harus nyiapin semua dokumen dan masuk sekolahnya 3 bulan lagi. Yang ketika Shinaya tersadar, dia sudah ditangkap dengan keadaan diikat. Begitu helikopter GCC tiba, Shinaya akan langsung diserahkan ke Satsuren.
Sebenarnya, Shinaya tak tahu apa-apa dan datang karena ada pekerjaan dari internet. Dan orang-orang yang memperkerjakan Shinaya adalah Slur dan Kashima. Sakamoto pun dibuat bertanya-tanya, kenapa mereka mengikuti ujian ini. Kaji mengatakan kalau kemungkinan besar tujuan mereka menambah anggota. Di mana sebelumnya, Kaji sempat mendengar dari kacamata Shinaya tentang perekrutan. Dan apapun rencana Slur, Sakamoto dan Shin akan terus maju untuk masuk GCC. こんなやつここでやっちゃえばいい。鹿男怪しいと思ってたんだよ。学、俺たちは前に進むのみだ。 Di tempat lain, Slur menyuruh Kashima agar menghapus jejak Slur di GCC. Hal itu dilakukan karena Slur tidak mau masa lalunya diketahui oleh orang lain. Tak lama, pesawat GCC pun akhirnya sampai untuk mengantar para peserta. Si pilot pun meminta Toramaru dan Mafuyu agar menaiki pesawat yang sama. Akira pun berterima kasih pada Sakamoto karena berkat Sakamoto dia bisa lulus. Namun siapa sangka, pesawat yang dinaiki oleh Mafuyu isinya orang-orang Slur. Selain si pria bergaya gojo bernama Caroline tadi, ada juga Kanugari si anggota order. Di mana keduanya disuruh oleh Slur untuk membawa Mafuyu dan Toramaru. それでガク、いたかい？ Shin lalu berpindah ke Shishiba dan anggota order lainnya. Yang dimana, Shishiba ngerasa bingung kenapa Kanugari bisa jadi anggota order. Sepertinya menurut Nagumo, Kanugari menggantikan anggota order yang sebelumnya dia bunuh. Dan jikalau Satsuren dihancurkan Slur, maka jalanan akan penuh kejahatan. Sedangkan tingkat penangkapan para polisi hanya di bawah 10%. Order sudah seperti pembela keadilan, tapi membunuh siapapun yang diminta. Dan rasa keadilan yang berlebihan bisa jauh lebih berbahaya dari kejahatan. またスラー関連かい。あくまで警察が把握してる事件の割合だから。 Beralih ke Mafuyu dan Toramuru yang saat ini berada di markas besar Slur. Semua anggota Slur pun sudah berkumpul dan mereka semua bukan petarung biasa. Salah satunya ada pria yang bernama Club Jam yang ahli dalam hipnosis. Namun yang mengejutkan, Kanugari anggota order malah ada pihaknya Slur. Kashima pun memberitahu Mafuyu dan Toramaru kalau mereka ingin merekrut keduanya. Mereka mengaku sebagai organisasi dengan satu tujuan untuk ngancurin Satsuren. Slur selalu beralasan kalau tujuannya ngancurin Satsuren demi keadilan yang mulia. Dan entah apa yang akan terjadi jika Mafuyu dan Toramaru menolak ajakan Slur. 危害を加えるつもりはないから安心してほしい。殺練を潰したいんだ。嫌だっつったら。 Di tempat lain, Shin mendapat surat dari GCC dan lulus dengan peringkat 1. Yang dimana, tujuan mereka masuk GCC untuk mencari informasi tentang Slur. Namun yang paling di luar dugaan, Sakamoto justru dinyatakan tak lulus ujian. Shin yang kesal pun lalu menelpon si penguji untuk menanyakan alasannya. Karena seorang pembunuh legendaris Sakamoto bisa-bisanya gagal ujian. Yang katanya, Sakamoto tak bisa masuk karena ada hadiah untuk membunuh Sakamoto. Dan entah sejak kapan, Nagumo sudah ada di toko dan menyarankan Sakamoto jadi guru magang. Namun tetap saja, Sakamoto tak bisa masuk GCC karena penampilannya diketahui. Oleh karena itu, Nagumo udah memikirkan satu cara agar Sakamoto bisa masuk. Jumlah murid di GCC ada sekitar 1.000 orang dan sistem asramanya 4 tahun. Selama pelatihan banyak murid yang tewas dan ada juga yang dapat lisensi. Di hari pertama sekolah, Akira malah datang terlambat dan menyelinap masuk. Dan pelajaran pertama di hari itu tentang serangan fatal untuk membunuh. Jika di sekolah biasa telat dilempar spidol, di sini langsung ditembak oleh pistol. Pantesan banyak yang mati, prakteknya pun langsung memakai senjata sungguhan. Karena datang telat, Akira disuruh langsung praktek melawan murid lain. Namun tiba-tiba, semua murid dikejutkan oleh aksinya seorang guru magang. Knifeは本物だから気をつけてゆっくりね。覚えてる、Nagumo. Ternyata, Nagumo mengubah penampilan Sakamoto mirip dengan Aoi. Penyamaran itu hanya bertahan 24 jam dan Sakamoto harus menemukan datanya Slur. Entah gimana caranya, Nagumo bisa mengubah Sakamoto sangat sempurna. Dan tentu saja, Sakamoto akan dibantu oleh Shin untuk mencari informasi Slur. 実習の先生にも手伝ってもらいます。